Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Semua siswa baru SMP Asa Cendekia. Nah, hari ini pelajaran kita dalam matematika. Kita berada di Math Room atau ruang matematika bersama saya, Pak Fawaid. Nah, sebelum saya mulai, ini ada pesan dari ibu guru yang juga mengajar di kelas 7. Silakan disaksikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. How are you today? I am very well, thank you. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Lailatul Fitria atau biasa dipanggil Bu Fitri. Ibu mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 7D dan kelas 7E. Jadi selain Pak Fawaid yang mengajar, Pak Fawaid mengajar kelas 7A sampai kelas 7C, dan Bu Fitri adalah kelas 7D dan kelas 7E. Nanti kita akan sering bertemu secara daring dan secara langsung. Ya anak-anak, belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Maka dari itu, tetap semangat belajar. Kita akan mempelajari materi bilangan. Bilangan sudah pernah ada di SD atau MI dulu. Nah, kita di SMP ini untuk kita tambah lagi wawasannya tentang materi bilangan. Ya, semangat ya anak-anak. Semangat. Jadi pesan dari Bu Fitri ya, pesan dari Bu Fitri yang akan mengajar kelas 7D dan kelas 7E. Oke, materi pertama kita adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat, tentu saja materi ini sudah kalian pelajari di SD dulu. Kita kenalan dulu sama bilangan bulat ya. Apa sih bilangan bulat? Sambil dibuka dulu bukunya halaman 4 sampai halaman 6. Sudah? Oke. Oh iya, jangan lupa ya, selalu komen di setiap kalian ikut materi. Kalau kalian tidak komen nama lengkap di kelas, kalian akan dianggap tidak masuk. Ya, bolos. Oke, kita lihat di sini, kita kenalan dulu sama bilangan bulat. Kita baca bersama-sama ya. Di buku kalian ada di halaman 4 kalau tidak salah. Pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang Greenwich pukul 00:00, untuk berapakah di Jakarta dan di Kalimantan? Kita lihat di gambarnya yang kalian di buku kalian itu, Greenwich sebelah mana? Greenwich itu yang 0. Nah, Jakarta ada berapa satuan? Situ 1, 2, Greenwich kemana? Nah, saya nggak kelihatan di sini. Di buku kalian ada ya. Di situ kalau tidak salah sebesar 7 satuan ke kanan. Artinya maka waktu Jakartanya jam 7 pagi seperti itu. Kalau di Kalimantan ada 8, kotak yang ke-8 di sini berarti di Kalimantan pukul itu waktu ya. Sekarang kita bicara tentang suhu. Saya baca lagi ya. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa naik turun drastis. Saat siang mencapai 10 derajat di atas titik beku. Sedangkan pada malam turun hingga 15 derajat di bawah titik beku. Titik beku itu dianggap 0. Jadi ungkapan 10 di atas titik beku itu artinya apa? Di atas berarti positif 10, suhunya positif 10. Bagaimana kalau 15 derajat di bawah titik beku? Itu artinya negatif 15 suhunya. Nah, itu adalah bilangan bulat. Coba kita kenalan lebih jauh lagi dengan bilangan bulat. Ini namanya garis bilangan, mulai dari negatif 10, negatif 9, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai 10 dan seterusnya. Ini panah ini artinya seterusnya 10, 11 dan seterusnya ya. Kalau min 10 ini maksudnya
min 10, min 11 dan seterusnya. Ingat ya, yang sebelah kiri, di sebelah kiri itu namanya bilangan bulat negatif. Kalau sebelah kanan namanya bilangan bulat positif. Nah, ingat sekali lagi ya, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, yang tengah-tengah ini namanya 0. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Apa saja sih bilangan negatif itu? Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan sampai negatif berapapun itu, negatif 100, negatif 1000 dan seterusnya ya. Apa sih anggota bilangan positif itu? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, 1000, 1.000.000 dan lain-lain. Itu adalah bilangan bulat. Jadi semua bilangan negatif, semua bilangan positif dan 0 berapapun itu adalah bilangan bulat. Oke, pasti kalian sudah bisa memahami. Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu perjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada dua cara nantinya. Ada cara yang pertama sebentar lagi, kemudian ada cara yang kedua. Oke, garis bilangan cara yang pertama. Ini adalah cara penjualan bulat. Cara yang pertama. Tapi diikuti dulu aturannya. Mula-mula ini orang menghadap ke kanan ya. Ingat, menghadap ke kanan. Ke kanan ke sana. Nah, berdiri di tengah-tengah. Coba. Aturan berikutnya, jika 0 berarti diam. Harus ingat peraturannya. Bilangan bulat positif berarti maju langkahnya kalau positif. Kalau misalkan plus 2 berarti maju sampai 2 seperti ini. Misalnya plus 2, 1, 2. Nah, itu maksudnya adalah ditambah 2. Nah, bilangan bulat negatif berarti mundur. Mundur misalkan min 2 berarti mundur sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, tuh. Bisa dimengerti ya aturannya ya. Itu aturannya X. Bagaimana kalau seperti ini ya? Min 2 ditambah min 1. Min 2 tadi gimana? Mundur 2 kali. Coba 1, 2 ditambah min 1 berarti mundur lagi 1. Nah, variasinya berapa? Min 3. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Misalkan min 2 tadi mundur berapa kali? 1, 2. Ini berarti min 2 dikurangi min 3. Kalau dikurangi berarti orangnya balik. Orangnya harus berbalik. Kalau dikurangi orangnya harus berbalik. Itu ya. Berbalik dulu, seret. Nah, min 3 maju mundur. Kalau min mundur 3, mundur orangnya mundur. 1, 2, 3. Variasinya berapa? 1. Bagus. Oke, gimana coba? 1 tambah 3 positif. Kalau positif berarti ke arah kanan, maju 1 langkah. 1. Kemudian apa? 3. 3 langkah lagi. 1, 2, 3. Biasanya 4. Sekarang coba 1 dikurangi 3. Ingat, kalau dikurangi orangnya harus balik. 1 langkah, orangnya berbalik lagi. Nah, kalau min 3 ini mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Seperti itu. Hasilnya 4. Apakah hasilnya sama? Oh iya, hasilnya sama. Lagi. Min 2 berarti mundur 2. 1, 2.
kemudian dikurangi artinya balik barang. Minima juga harus mundur juga. 1 2 3 4 5. Ada hasilnya? Oke, hasilnya adalah 3. Nah, gampang sekali kan? Itu cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Oke, kita masuk cara yang kedua. Kalau benar ya. Jadi cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Kita lanjut ya, cara yang kedua. Sama penjumlahan dan pengurangan. Ini cara yang kedua, kalian harus mempersiapkan dulu kertas berwarna ya, atau apapun itulah, bolehlah. Yang pertama, kita punya kertas warna biru, kita simbolkan dengan bilangan positif ya. Ini maksudnya positif pada warna biru. Warna merah maksudnya negatif. Oke, tujuan yang disiapkan. Kalau sudah disiapkan, kita lanjut. Oke. Nah, untuk penyimbolannya seperti ini. Kalau biru 2 berarti positif 2, kalau birunya ada 3 berarti positif 3, kalau merahnya ada 4 negatif 4, seperti itu. Bisa dipahami seperti ini ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita harus tahu positif dan negatif ketika berpasangan itu nilainya selalu 0. Nah, ini ada berapa pasang? Ada 2 pasang, berarti juga nilai 0. Kalau ada 3 pasang sudah bernilai 0, dan seterusnya. Oke, lanjut ke yang tidak punya pasangan. Itu artinya bagaimana? Seperti ini. Ini yang punya pasangan cuma 1, yang tidak punya pasangan 2. Warna apa? Warna biru, berarti positif 2 nilainya, karena ini 0 ya. Ini pasangannya ada berapa? Ada 2 saja yang berpasangan. Yang ada yang tidak berpasangan ini warna apa? Merah. Warna merah yang tidak berpasangan berarti nilainya adalah negatif 1. Oke, itu ya, kita harus dipahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kalau ditambah artinya apa? Ditambah atau diberi. Kalau dikurang artinya apa? Diambil. Nah, kalau yang cara pertama tadi, kalau ditambah maju, kalau dikurangi orangnya berbalik. Nah, ini konsepnya berbeda lagi. Oke, hasil itu yang tidak berpasangan. Hasilnya selalu yang tidak berpasangan. Oke, langsung contoh soal saja ya. Contoh yang pertama, negatif ditambah positif. Oke, yang pertama negatif berapa ini? Negatif 2 ditambah 4 ada berapa? Mungkin ada yang bisa tahu ini ya. Yang pertama kita siapkan dulu warna merah, karena negatif warna merahnya ada 2. Kemudian ditambah dengan bilangan positif. Ada berapa positifnya? 4. 1 2 3 4. Oke, kemudian yang berpasangan 1 2, ini punya pasangan. Ini tidak punya pasangan yang mana? Nah, yang tidak punya pasangan warna biru ada 2, artinya apa Bang? Jawabannya berarti 2 positif. Jadi min 2 ditambah 4 sama dengan 2 positif ya, kalau nggak ada tanda minusnya ya. Next, bagaimana dengan positif ditambah negatif? Contoh soal 2 ditambah negatif 6 berapa ya? Coba sih, apa yang kita lakukan? Pertama, manik positif atau warna biru 2. Kemudian apa lagi? Warna merah 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini warna merah 6. Nah, sebelum saya klik, coba sih kira-kira jawabannya berapa? Ada yang 1 pasang. Yang tidak punya pasangan berapa? 1 2 3 4. Merah apa biru? Nah, karena yang tidak punya pasangan warna merah, maka nilainya adalah negatif 4. Jadi 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Contoh. Oke, bagaimana kalau negatif ditambah negatif? Nah, di sini ada negatif 3 ditambah negatif 2. Pertama, sediakan yang negatif 3, berarti warna merahnya ada 3. Oh maaf, ini maksudnya 3 kali ya. Nah, 3. Kemudian ditambahkan apa? 2 malik negatif, ditambahkan 2. 1 2. Ada yang punya pasangan? Tidak ada, berarti tinggal dihitung saja.
1 2 3 4 5, tulis 5 dulu, 5 karena warna merah baru nilainya negatif 5. Seperti itu, gampang sekali kan? Oke, lagi positif dikurangi positif, ini mudah sekali nih. Positif 4, ingat ya, kalau dikurangi itu diambil 1 2 3 4 positif, dikurang 2, kalau dikurang 2 berarti diambil 2, 1 2, sisa berapa? Sisa 2. 2 ini positif apa negatif? Positif karena warnanya biru. Jadi hasilnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Pasti gampang sekali menurut kalian ini ya, kalau positif sama positif. Nah, bagaimana kalau positif dikurangi positif tapi yang dikuranginya lebih besar? 3 dikurangi 4 misalkan ya, kita siapkan 3 dulu positif, kan dikurangi 4, ambil 4 manik positif. Oh, nggak bisa diambil 4 ternyata, karena hanya ada 4. Mau ngambil 4 ternyata hanya ada 3. Bantu 4 pasang, letakkan di sampingnya, kita bantu 4 pasang. 1, ingat ya, 4 pasang berarti positif sama negatif. 2 3 4. Nah, kemudian diapakan? Tetap karena dikurang, kita ambil 4 yang positif. 1 2 3 4. Nah, ada yang tidak berpasangan? Ada. Yang tidak berpasangan adalah yang warna merah cuma 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke, gampang sekali ya. Selanjutnya negatif dikurangi positif. Negatif 3 dikurang positif 2, berapa ya? Oke. Siapkan 3 manik negatif, 3 manik negatif ya, 3. Ambil 2 manik positif, ternyata nggak bisa diambil positif, mana? Kita bantu lagi, kita letakkan 2 pasang, 1 2, baru kita ambil positif, diambil 2 positif, berarti birunya diambil 1 2, sisa berapa? 1 2 3 4 5, warnanya merah berarti nilainya adalah negatif 5. Itu gampang sekali ya, dan seterusnya kalian pasti bisa sendiri di rumah. Kalau kalian bingung pakai kertas, kalian tulis simbolis saja di buku. Negatifnya ada 2, negatif seperti itu. Positifnya ada 3, tulis positif di buku ya. Boleh seperti itu, gak harus pakai cara yang pertama, pakai cara yang kedua juga boleh. Negatif dikurangi negatif bagaimana? Oke, seperti ini. Negatif 2 berarti kita siapkan 2 warna merah, kemudian diambil. Bisa nggak diambil? Nggak bisa, karena kita punya 2 saja, berarti kita bantu lagi seperti tadi, kita bantu dengan 3 pasang, 1 2 3, kemudian diambil apa? Negatif 3. Oke, kita ambil yang negatif 1 2 3, sisa berapa yang nggak punya pasangan? Oh, yang nggak punya pasangan adalah positif 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, gampang sekali kan? Sekarang negatif kurangi negatif lagi ya, negatif 4, 1 2 3 4 dikurangi negatif, diambil negatif 2, diambil aja langsung karena kan punya 4, bisa karena gampang sekali ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini, kalian bisa memakai cara yang pertama atau cara yang kedua, bebas, yang penting kalian bisa paham cara mengerjakannya, bilangan positif sama negatifnya. Nah, coba kalau positif sama positif, saya yakin kalian bisa semua di waktu SD dulu sudah diajari. Oke, itu adalah cara yang kedua, tinggal kalian pilih cara yang paling kalian mudah, yang termudah buat kalian, yang mudah dipahami, yang mudah untuk dikerjakan, itu yang kalian pakai. Boleh pakai cara pertama, boleh pakai cara yang kedua. Nah, sekarang saatnya untuk penilaiannya ya, nanti saya jelaskan. Oke, untuk latihan buat anak-anak kelas 7, silakan dimasuk ke sini ya, joinmyquiz.com, ketik saja di
di Google ya, seperti ini contohnya ya, seperti ini contohnya. Nah, saksikan ya, ini caranya. Ketik di Google saja join my quiz.com. Oke, langsung ke Google. Ntar kita tunggu saja sampai selesai. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Ini namanya Gnosis. Nah, setelah itu tinggal sini masuk sebuah game. Kita masukkan kodenya. Misalkan saya pakai kodenya kelas 7E ya, ini coba saya masukkan kodenya kelas 7E dulu. Kita masukkan kodenya. Nah, setelah masuk ketik nama kalian lengkap. Ini saya pakai nama Pak. Kemudian kalau ada seperti ini silang saja nggak apa-apa, disilang saja langsung. Ketik langsung mulai game 3, 2, 1 mulai. Nah, nanti akan ada soal seperti itu ya. Total soalnya ada 10 soal. Kerjakan dengan baik ya. Ingat, di join my quiz. Nah, nanti setiap kelas ada kodenya berbeda-beda. Tolong dikerjakan tepat waktu sesuai jadwal. Oke. Kerjakan sebaik mungkin, jangan lupa bersihkan diri, jaga kesehatan di rumah. Saya tunggu, semoga kita bisa berjumpa di kelas nantinya di SMP Cendekia tercinta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari videonya tadi Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.